Selamat tinggal tahun 2023, selamat datang tahun 2024. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas hari-hari yang telah kami lalui, atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu, pemeliharaanmu, berkat-Mu, dan semua hal yang terjadi di tahun kemarin. Kiranya hari ini 1 Januari 2024 kami selalu diberkati dengan kasih, sukacita, damai sejahtera-Mu, dan juga firman-Mu yang selalu melekat di dalam hati dan jiwa kami, agar kami selalu menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Dan biarlah firman-Mu kami mau dengarkan pagi ini dalam pembacaan kitab kami, dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan jiwa kami, untuk kami dapat lakukan dan pahami dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu adalah kekuatan dan suluh bagi setiap langkah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan jiwa kami dengan firman-Mu selalu, untuk menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran 22 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-17 dengan perikop peraturan tentang jaminan harta sesama manusia yang berbunyi demikian. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang mengembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti rugi kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Elohim untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Elohim. Siapa yang dipersalahkan oleh Elohim haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun, dan binatang itu mati, atau patah kakinya, atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang diterkam itu. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah yang bayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan
dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak mas kawin atau anak perawan. Demikianlah pembaca Alkitab kita pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman, memeliharanya dalam menjaganya, serta menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Biarlah ketetapan-ketetapan Tuhan yang berlaku di masa lalu juga akan tetap kita lakukan di masa sekarang dalam kasih dan cinta kepada Tuhan dan sesama, supaya hidup kita bersih dan teratur, menjauhi dosa-dosa dan larangan-larangan Tuhan, agar semua yang terjadi di dunia ini semesta menjadi baik kembali dan semua umat manusia damai sejahtera dalam kasih, menjauhi kejahatan, dan selalu pertobatan diterima Tuhan setiap saat untuk hati-hati kita yang mau bertobat. Terpujilah Engkau Bapa atas semua yang kami dengar hari ini. Amin. Selamat tahun baru. God bless you all. Tuhan memberkati kita semua. Jangan khawatir dengan apapun karena Tuhan beserta kita. God bless. Immanuel.